Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, kita awali pembelajaran agama hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang soleh-solihah. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar pelajaran ke-8, 9, dan 10. Bahkan kita juga sudah mereview. Kita hari ini belajar pada pelajaran 11. Nah, pada pelajaran 11 ini kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Karena zikir dan doa setelah sholat itu kita ucapkan setiap hari, setiap sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat kita tidak langsung pergi, kita harus zikir dulu dan berdoa dulu setelah sholat. Nah, untuk itu, karena zikir dan doa itu adalah membentengi kita dari godaan setan dan perbuatan-perbuatan jahat dari seseorang. Nah, hari ini kita akan belajar pada sub A, yaitu arti zikir dan berdoa. Artinya zikir itu apa? Artinya berdoa itu apa? Nah, kita belajar zikir, arti dari zikir dan arti dari doa itu seperti apa. Disimak baik-baik ya, Nak. Zikir itu artinya adalah menurut bahasa, menurut arti yang pendek itu adalah mengingat Allah. Itu adalah zikir. Jadi zikir itu kita ingat Allah dengan bacaan-bacaan dan lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi zikir itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengingat Allah dengan bacaan-bacaan dan lafal-lafalnya. Contoh adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu adalah contoh-contoh zikir, dan banyak sekali bacaan dan lafal zikir yang harus kita ucapkan pada setiap saat, pada setiap waktu. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu tidak ada batasannya. Kalian mau zikir sampai 100 boleh. Mengucapkan alhamdulillah setiap saat boleh. Allah tidak membatasi. Sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kalian. Nah, zikir bisa dilakukan dengan duduk, dengan jalan, dengan berbaring, pada saat kapanpun, dimanapun, kecuali di dalam kamar mandi kalian tidak boleh zikir. Jadi kalian mau berjalan ke sekolah sambil zikir boleh. Kalian mau tidur sambil zikir boleh. Jadi tidak hanya pada saat setelah sholat. Kalian duduk sambil mendengarkan ceramah, kalian berzikir dalam hati, jangan dikeraskan, boleh. Sambil berbaring, mau tidur, kalian sambil menunggu memejamkan mata, kalian zikir boleh. Kalian mau pergi ke teman kalian sambil berzikir boleh. Dimanapun, kapanpun, ya, kalian boleh berzikir. Dan kalau pada saat mandi, di kamar mandi, kalian jangan berzikir. Dilarang menyebutkan asma-asma Allah, nama-nama Allah di dalam kamar mandi. Ayat selanjutnya yaitu pada surat Ar-Ra'd
ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maksud dari surat Ar-Ra'd ayat 28 ini adalah bahwa dengan berzikir hati kita akan tenang, hati kita akan tentram karena kita mengingat Allah. Kalau kita setiap hari mengingat Allah, pasti hati kita akan tenang, gak ada gundah gulana. Ya, itu manfaat dari zikir. Selanjutnya, pada surat Al-A'raf ayat 205 dijelaskan bahwa pada saat zikir kita harus merendahkan diri kita. Harus rendah hati, rendah diri di hadapan Allah dengan rasa takut kepada Allah. Karena dosa-dosa kita banyak kesalahan. Itu kita harus mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak boleh rasa takut kepada manusia. Kita harus takut hanya kepada Allah. Tidak boleh menyombongkan diri. Di depan Allah kita harus rendah diri. Dan ketika berzikir kita tidak boleh mengeraskan suara. Jadi tidak dengan suara keras tapi pelan, di dalam hati boleh. Ya, itu zikir di waktu pagi dan petang. Sebenarnya tidak hanya pada pagi dan petang, pagi, siang, sore, kapanpun, dimanapun kalian boleh berzikir, ya, supaya kita tenang, supaya kita selalu mengingat Allah. Pada minggu yang lalu pada pelajaran 10 kan kita sudah belajar tentang bersyukur. Nah, kita harus selalu mengingat Allah karena kita pun juga sudah diberi nikmat oleh Allah. Selanjutnya adalah doa. Doa itu artinya apa? Doa menurut bahasa itu adalah memohon. Memohon sesuatu. Kita kalau berdoa meminta karena ya, memohon sesuatu itu namanya berdoa. Kalau menurut arti panjangnya, doa itu adalah memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepada Allah. Jadi setiap kita berdoa, kita itu meminta sesuatu kan ya nak ya. Nah, itu namanya berdoa, memohon perlindungan, memohon pertolongan dengan rendah hati, dengan tunduk kepada Allah. Itu namanya berdoa. Kita mempunyai keinginan sesuatu, kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Karena apa? Karena yang mengabulkan, yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan hanyalah Allah, tidak manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati. Nah, kalau berdoa tidak usah keras-keras, harus rendah hati. Suara yang lemah, lembut, dengan merengek kepada Allah. Tidak perlu keras-keras karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dengan suara yang sangat keras-keras. Itu tidak suka Allah. Berdoa dengan rendah hati, suara yang lemah lembut, ya, tidak keras-keras. Itu adalah berdoa, sama dengan berzikir, ya. Dijelaskan juga dalam surat Al-Mu'min ayat 60, dan Allah berfirman, niscaya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Allah berjanji, siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu janjinya Allah. Tapi Allah itu mengabulkannya tidak secara langsung. Bisa langsung, bisa seminggu lagi, bisa 1 bulan lagi, bahkan bertahun-tahun baru dikabulkan. Harus sabar menunggu doa itu dikabulkan.
Jadi tidak secara langsung, harus dilantunkan setiap hari, harus sabar melantunkan doa-doanya, diulang setiap hari, pasti Allah akan kabulkan. Kalaupun Allah tidak kabulkan, pasti Allah akan memberi yang lebih dari apa yang kita inginkan. Itu adalah doa. Allah sendiri berjanji pasti akan dikabulkan. Ya nak ya. Jadi setiap hari kalian harus berdoa. Kalian mempunyai cita-cita, mulai sekarang berdoa. Nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah setelah kalian belajar pada tahap-tahap sampai tahap yang lebih tinggi. Nggak mungkin kalian berdoa sekarang mau minta jadi dokter, apa habis SD langsung jadi dokter? Tentu tidak. Harus belajar SMP dulu, SMA, habis itu kuliah, baru jadi dokter. Ya nak ya, harus belajar yang rajin dulu. Jadi doanya mulai sekarang, tidak apa-apa. Kalian menginginkan sesuatu yang lain selain jadi dokter, kalian panjatkan mulai sekarang, pasti Allah akan kabulkan, tetapi dengan usaha ya nak ya. Doa itu kalian selingi dengan Asmaul Husna, disebut ya Allah ya Rahman. Nah seperti itu, ya Allah ya Rahim kalau kalian minta rizki, ya Allah ya Razak berilah orang tua kami rizki. Nah begitu caranya. Jadi dengan menyebut salah satu Asmaul Husna, tidak semuanya, tidak apa-apa ya nak ya, salah satu dari Asmaul Husna. Berdoa itu dimulai dengan basmalah, sholawat, dan alhamdulillah. Jadi sebelum berdoa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus diutarakan keinginannya. Itu caranya berdoa. Dan diakhiri dengan hamdalah, mengakhiri doa dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nah itulah cara berdoa. Ingatlah nak, setiap hari kita harus berzikir, berdoa kepada Allah, karena kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai itu adalah dari Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu juga yang mengabulkan adalah Allah. Untuk itu kita harus dekat kepada Allah. Nah itulah nak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Bunius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.